Selamat malam jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan, untuk bernyanyi, untuk berdoa bersama sebagai jemaat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kita akan membaca beberapa ayat, nanti kita lihat lagi pasal yang lain. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 37, ayat 5 sampai 11. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Oke. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. 1, 2, 3. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya padanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Oke, kita lihat lagi pasal 41. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 36. Masih di kitab Kejadian. Saya akan baca ayat 25 sampai 36. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga." Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur
Engkau berikan kami firman Tuhan yang tertulis lengkap dan begitu nyaman untuk kami pelajari setiap harinya. Biarlah lewat pembelajaran kami akan firman Tuhan, kami menjadi tambah mengerti dan tambah berani lagi untuk melakukan apa yang benar yang Engkau inginkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca tentang Yusuf, seorang tokoh yang sangat menarik. Bisa dikatakan dia salah satu tokoh yang besar di dalam kitab Kejadian. Kita sudah mulai membaca tentang Yusuf, mulai dari pasal 37. Kalau kita bandingkan, tidak ada tokoh lain yang jumlah pasalnya itu lebih banyak daripada Yusuf di kitab Kejadian. Abraham saja. Kita baca mulai pasal 12 sampai ya, sekitar 25. Berarti 14 pasal. Yusuf juga 14 pasal. Berarti kalau dihitung-hitung kurang lebih sama. Padahal Abraham itu kita anggap sebagai bapak ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti Yusuf juga tidak kalah pentingnya. Dan ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik dari kehidupan Yusuf. Kebetulan kita hanya membaca beberapa ayat saja dan saya ingin memfokuskan kepada satu hal, yaitu tentang mimpi yang sering dikait-kaitkan dengan Yusuf. Oke? Jadi, selain Daniel, mungkin Yusuf adalah orang perjanjian lama yang paling banyak tercatat dapat mimpi, menafsirkan mimpi. Dan kita harus bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kenapa Tuhan memberikan mimpi-mimpi kepada Yusuf? Kenapa? Mimpi adalah wahyu, adalah firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan wahyu untuk membimbing manusia, untuk menuntun manusia, untuk menyingkapkan dirinya kepada manusia. Supaya manusia kenal Allah, supaya manusia tahu apa kehendak Allah, dan supaya manusia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi, waktu Tuhan memberikan mimpi, misalnya, Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf yang ribuan tahun sesudah Yusuf yang ini, yaitu Yusuf bapaknya, atau Yusuf suaminya Maria. Waktu itu, Tuhan pernah kirim malaikat kepada Yusuf. Ini mati-mati ini perlu diganti nggak nih? Ya. Tuhan kirim malaikat, Tuhan kasih lihat mimpi, sehingga Yusuf jadi tahu dia tidak boleh bagaimana, supaya dia harus pergi ke Mesir dan lain sebagainya. Tuhan juga kasih mimpi kepada Abraham, Tuhan kasih mimpi kepada Yakub, Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf juga. Jadi, ketika Tuhan mau memberitahukan manusia sesuatu dengan maksud untuk membimbing dia, maka Tuhan bisa berfirman kepada dia. Salah satunya adalah lewat mimpi. Nah, hari ini kita tidak lagi mencari petunjuk Tuhan lewat mimpi. Ya. Kalau kita mau tahu petunjuk dari Tuhan, kita tidak lagi menunggu mimpi. Karena apa? Kita punya sesuatu yang jauh lebih sempurna, jauh lebih baik. Sudah dalam bentuk tertulis, bukan lagi harus tidur dulu. Ya. Anda bayangkan kalau misalnya orang mau tahu kehendak Tuhan. Tuhan, saya mau tahu kehendak-Mu. Tapi sekarang belum jam 9 malam Tuhan. Gimana nih? Mau tunggu nanti malam dulu, ya kan? Itu pun kalau bermimpi. Kalau nanti malam ternyata nggak mimpi, bagaimana? Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Jadi sudah bagus bahwa hari ini kita memiliki firman Tuhan dalam bentuk tertulis, yang langsung kita tinggal buka ke kitab mana, pasal berapa, ayatnya. Langsung bisa kita temukan. Dan sudah lengkap. Kalau mimpi, bayangkan, Yusuf saja nggak ngerti. Ya. Mimpi dia ini nanti bakal seperti apa? Pokoknya ada berkas gandum, lalu kemudian ada berkas-berkas gandum lain, ada bulan, ada bintang, ada matahari, sujud menyembah kepada dia. Nanti bakal jadi seperti apa? Tidak tahu. Tetapi kalau kita memegang yang lebih baik ini, kita membaca dan di dalamnya sudah tertulis dengan jelas, sudah lengkap, tidak perlu menebak-nebak hal yang masih belum pasti. Tuhan sudah kasih lihat. Jadi, kalau hari ini kita tidak menunggu mimpi lagi, itu adalah karena kita sudah memiliki wahyu yang lebih lengkap, yang sudah sempurna. Jadi, waktu
Tuhan dulu mau memakai seseorang, maka dia akan pilih. Ya. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan akan pilih. Tetapi Tuhan bukan memilih dengan tanpa syarat. Tuhan bukan memilih tanpa melihat. Ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan memilih itu seperti cap, cip, cup gitu. Atau hitung kancing, gitu kan? Kancingnya ada berapa? A, B, C, D. Dulu kalau misalnya anak sekolah pilihan ganda nggak tahu mau jawab apa, ya udahlah cap, cip, cup aja, gitu kan? Kalau A, B, C, D kan 25%. Kalau A, B, C, D, E minimal 20%. Kena gitu jawaban yang benar. Tuhan tidak seperti itu. Ketika Tuhan memilih orang, Tuhan bukan tutup mata lalu kemudian sembarangan tunjuk begitu. Tidak. Hanya saja yang Tuhan lihat itu bukan parasnya dan bukan perawakannya. Waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat hatinya. Ketika Tuhan memilih Abraham, Tuhan melihat imannya. Dan ketika Tuhan memilih Yusuf, Tuhan melihat bahwa orang ini akan dia pakai dengan cara yang luar biasa untuk menyelamatkan Israel dan anak-anaknya dan keluarganya. Yusuflah yang akan Tuhan pakai. Jadi ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan akan mempersiapkan dia, menyingkapkan diri kepadanya, membimbing dia, menggunakan firman-Nya untuk mengajar dia. Nah, itu yang akan Tuhan lakukan. Jadi, dalam setiap situasi, kalau Tuhan memilih, maka Tuhan, ya tadi saya sudah bilang mempersiapkan. Dalam kasus Yusuf ini, persiapan yang Tuhan lakukan, panjang sekali, berbelit-belit bisa kita katakan, dan bisa juga dinilai tidak mengenakkan bagi Yusuf sendiri. Bayangkan, dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya, dia harus dijual ke Mesir, dia harus menjadi hamba Potifar, dia harus difitnah, dia harus masuk penjara, dan lain sebagainya, dilupakan. Kenapa Tuhan mempersiapkan orang dengan begitu berbelit-belit? Nah, tentu karena ada maksudnya. Karena Tuhan mau memakai orang, dan Tuhan mau memperlengkapi orang itu dengan apa yang dia butuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Kalau kita ingat Daud sebelum melawan Goliat, dia sudah pernah dulu melawan singa dan sudah pernah melawan beruang. Bayangkan, kita di sini ngelihat beruang yang di Taman Safari itu beruang hitam, beruang kecil, ya, beruang kecil. Melihat singa, itu singa yang sudah kekenyangan, yang kerjaannya tidur terus. Tapi kalau yang dihadapi oleh Daud, itu singa yang lapar, yang menerkam domba. Bayangkan, tetapi dikalahkan. Kalau sudah mengalahkan singa, mengalahkan beruang, tentu Goliat juga bisa dikalahkan. Jadi kalau Tuhan memilih Yusuf untuk melakukan suatu pekerjaan, dia persiapkan. Dia persiapkan dulu, karena nanti akan ada pekerjaan besar. Oke? Nah, kalau dulu Tuhan mempersiapkan orang, bagaimana dengan hari ini? Tentu sama juga. Ketika Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan akan mempersiapkan. Ini bisa kita balik. Ketika Tuhan mempersiapkan seseorang, artinya Tuhan mau pakai dia. Jadi ketika Tuhan menyingkapkan suatu kebenaran kepada anak-anaknya, apakah itu lewat pembelajaran firman Tuhan, apakah itu lewat khotbah, lewat seminar, lewat blog kelas atau apa. Kalau Tuhan membimbing kita, maka artinya Tuhan mau memakai kita. Ini seharusnya memberikan kita suatu perspektif bahwa wow, kebenaran yang Tuhan kasih tahu sama saya, Tuhan maksudkan bukan supaya saya simpan lalu kemudian saya taruh di dalam gantang. Dan kita tidak pernah menunjukkan cahaya itu kepada siapapun. Tidak. Kalau Tuhan kasih cahaya itu kepada kita, maka Tuhan mengharapkan supaya
kita pancarkan juga kepada orang lain. Orang yang sudah tahu akan kebenaran harus menyebarkan kebenaran itu, memberitakannya. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi, walaupun hari ini kita nggak dapat mimpi, tapi kita dapat firman Tuhan. Walaupun hari ini Tuhan nggak berbisik langsung, tetapi petunjuk Tuhan tetap ada. Petunjuk Tuhan itu tetap nyata dan ada di dalam firman Tuhan ini. Nah, ketika Tuhan berbicara, ya, Yusuf mendengarkan. Tetapi kenapa, walaupun hari ini banyak orang Kristen memegang Alkitab di tangannya, membacanya, tetapi tidak melakukannya. Walaupun Tuhan berbicara, tetapi banyak orang Kristen tidak mendengarkan. Kenapa? Kalau kita mau fair, waktu dulu Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka juga nggak percaya. Bahkan orang tuanya sendiri pun agak sulit percaya, sampai mereka menegur Yusuf. Walaupun kita baca, sebenarnya Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi Yakub bukan sama sekali tidak percaya, tetapi Yakub menyimpan itu dalam hatinya, dan ya Yakub bisa kita mengerti tidak tahu bagaimana caranya nanti Tuhan akan menggenapinya. Tetapi seharusnya kalau Yakub percaya, kalau Yusuf percaya, kalau saudara-saudaranya percaya kepada Tuhan, dan itu merupakan mimpi yang berasal dari Tuhan, maka seharusnya mereka menerimanya. Tetapi zaman dulu sama dengan zaman sekarang. Orang tidak menerima, tidak mendengarkan wahyu dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan adalah karena mereka kurang beriman. Dan itu mengantarkan kita kepada pertanyaan yang kedua. Kenapa mimpi Yusuf itu tidak segera digenapi? Kenapa Tuhan kasih Yusuf mimpi, tetapi perlu waktu puluh-puluh tahun untuk menggenapinya? Tuhan kasih orang lain mimpi, lalu kemudian kasih Yusuf lihat, kasih Yusuf tahu mimpi orang lain itu, kemudian suruh Yusuf menafsirkan mimpi orang lain itu, lalu kemudian langsung Tuhan genapi pada saat itu juga. Kenapa Tuhan kasih Yusuf mimpi, tapi mimpi dia sendiri tidak langsung digenapi oleh Tuhan? Kenapa? Jadi, sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu adalah iman. Tuhan menginginkan iman. Pertama, kalau Tuhan tidak pernah berjanji apapun, maka tidak akan ada apa-apa untuk diimani. Ya, tidak ada apa-apa untuk diharapkan. Tuhan nggak pernah janji apa-apa. Lalu kedua, kalau semua janji Tuhan langsung digenapi, maka sama juga tidak ada apa-apa untuk diimani. Tidak ada apa-apa untuk diharapkan, karena semuanya sudah langsung digenapi. Mau beriman apa lagi? Sudah terjadi. Mau mengharapkan apa lagi? Sudah diterima. Jadi Tuhan menunda menggenapi mimpi Yusuf adalah supaya Yusuf beriman, supaya Yusuf merindukan, supaya Yusuf mengharapkan, supaya Yusuf percaya kepada Tuhan. Ini adalah suatu latihan untuk imannya Yusuf. Jadi Tuhan kasih lihat Yusuf mimpi orang lain. Mimpinya juru minum, mimpinya juru roti, mimpinya Firaun. Lalu kemudian Tuhan suruh dia tafsirkan, lalu Tuhan langsung genapi. Dan itu menjadi suatu pupuk buat imannya Yusuf. Lihat, mimpi-mimpi orang lain Tuhan kasih dan Tuhan genapi. Tetapi pasti di dalam hati Yusuf, dia masih ingat mimpi dia dulu sewaktu dia masih di rumah ayahnya. Tuhan, ini ada mimpi si juru minum, ada mimpi si juru roti, ada mimpi Firaun. Semuanya engkau jawab, kapan mimpi saya engkau genapi? Karena Tuhan sudah menggenapi mimpi mereka semua ini, maka Tuhan pasti mampu juga untuk menggenapi mimpi saya sendiri. Jadi, Tuhan menunda, Tuhan menunggu waktu yang tepat.
Tuhan menunggu waktu yang tepat. Bukan supaya Yusuf hilang harapan, supaya Yusuf lupa kepada janji Tuhan, tidak. Tetapi supaya Yusuf semakin beriman. Supaya terlatih imannya. Nah, pernah nggak kita berpikir bahwa mungkin Tuhan juga menghendaki iman di dalam hati kita? Tuhan juga menghendaki supaya kita punya iman yang terlatih juga. Punya iman yang kuat juga. Nah, mungkin itulah sebabnya Tuhan menunda untuk memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Mungkin Tuhan membiarkan kita melalui berbagai macam cobaan dan rintangan. Karena Tuhan mau melatih iman kita. Nah, untuk apa Tuhan melatih Yusuf sedemikian rupa? Untuk apa atau apa pentingnya melatih iman? Kalau punya iman, kata Tuhan Yesus, asal punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terbantunlah ke laut, dan itu akan terjadi. Lalu apa gunanya lagi kalau kita melatih iman kita terus gitu? Ya, untuk apa itu dilatih terus? Apa pentingnya? Jawabannya, karena iman yang sejati pasti disertai oleh perbuatan. Iman yang sejati pasti disertai oleh perbuatan. Iman, kalau dia cuma di mulut saja, tetapi tidak melakukan apa-apa, itu belum iman yang sejati. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya seseorang berbuat, tetapi harus ada iman dulu. Kalau seseorang berbuat, tapi nggak ada imannya, maka sesungguhnya dia nggak benar-benar berbuat. Jadi kalau Tuhan mau seseorang berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan mau dia semakin kuat imannya. Semakin kuat imannya, maka perbuatannya akan semakin nyata, akan semakin banyak, buahnya juga akan semakin banyak. Jadi Daniel dulu beriman, sehingga apa? Dia bertekad untuk tidak makan makanan dari meja raja, karena dia tidak mau menajiskan dirinya. Oh, karena dia beriman, saya di sini adalah orang Israel, saya percaya kepada Jehovah, walaupun saya sudah diasingkan dari negeri saya, tetapi saya tetap percaya, saya tetap memegang hukum Tauratnya Tuhan. Rut beriman, dia bilang, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Apa perbuatannya? Perbuatannya dia ikut Naomi. Sekalipun Naomi bilang, aku tidak punya apa-apa lagi. Sekalipun Naomi bilang, ini aku pulang sekarang dengan tangan hampa, tangan kosong. Mendingan kamu kembali kepada kaummu. Orpa pergi. Tetapi Rut bilang, saya tidak akan meninggalkan engkau. Dia ikut Naomi ke Israel. Dia menjadi anak bagi Naomi. Dia mengikuti hukum Taurat. Dia percaya kepada janji-janji Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan akhirnya imannya itu membuahkan hasil. Jadi iman disertai dengan perbuatan. Yusuf di sini beriman, sehingga dia menolak istri Potifar. Dia menolak istri Potifar bukan karena takut ketahuan. Waktu itu tidak ada orang. Tidak ada orang lain yang melihat. Seandainya dia tidak menolak istri Potifar, mungkin tidak akan ketahuan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan melihat. Ada Tuhan di langit. Itu iman dia. Jadi iman seseorang mempengaruhi bagaimana dia berpikir, mempengaruhi pilihan seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya, tadi saya katakan, iman yang sejati pasti disertai oleh perbuatan. Dan itulah pentingnya melatih iman. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau meningkatkan iman seseorang supaya orang tersebut perbuatannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Yusuf pada waktu itu belum tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan, dan kapan Tuhan akan melakukannya. Dia nggak tahu. Dia tiba-tiba dijebloskan ke dalam sumur, diangkat naik, sudah dijual kepada saudagar Ismail, lalu kemudian ternyata dijual lagi sebagai budak di Mesir, tiba-tiba sudah di rumah Potifar.
Dia tidak tahu apa rencana Tuhan. Yang dia tahu hanyalah bahwa Tuhan mau dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan dia melayani di rumah Potifar sedemikian rupa, sedemikian baiknya, sampai Potifar begitu mempercayai dia, mengangkat dia menjadi kepala atas rumahnya. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melarikan diri kembali ke Yakub. Dia tidak bisa langsung, oke, saya mau menjadi penguasa atas Mesir sekarang. Dia tidak bisa. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan pada saat itu. Posisinya sebagai apa? Budak, oke, dia kerja. Sebagai hamba, oke, melayani. Sebagai manajer, oke, mengatur. Dijebloskan ke dalam penjara. Apalagi yang harus dia lakukan? Di mana dia berada, dia melakukan yang terbaik yang dia tahu. Apa yang benar? Karena dia tahu bahwa itu yang Tuhan inginkan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Masing-masing orang memiliki situasi dan kondisi yang unik. Yang Tuhan inginkan adalah semakin kita mempelajari firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Dan bersama dengan iman yang tumbuh itu, tumbuh juga perbuatan. Tumbuh perbuatan. Sehingga kita tahu melakukan apa yang benar, apa yang baik. Sehingga kita mempelajari firman Tuhan, kita melayani jemaat lokal. Dan nanti sisanya, apa yang akan Tuhan lakukan, rencana apa yang akan Tuhan laksanakan di dalam hidup kita, lewat hidup kita, itu Tuhan yang akan lakukan. Jadi, kenapa Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf? Dan kenapa Tuhan menundanya? Adalah karena satu hal, yaitu iman. Tuhan ingin menumbuhkan iman di dalam diri Yusuf dan di dalam diri kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami memberikan diri kami kepadamu. Terserahlah kepada Tuhan apa yang Engkau ingin lakukan dengan diri kami hamba-Mu. Ajarlah kami untuk mempelajari firman-Mu dengan tujuan supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dan dengan demikian, maka ketika Engkau melaksanakan rencana-Mu di dalam kehidupan kami siap. Pakailah kami Tuhan, di dalam jemaat lokal ini, supaya jemaat ini bisa melaksanakan semua program-program yang Engkau inginkan, dan menjadi terang di Sunter, di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pakailah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin.